Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM E321242234. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu menjelaskan konsep larutan asam dan basa, membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, menjelaskan definisi dan konsep larutan. Yang pertama, menjelaskan konsep larutan asam dan basa. Larutan asam. Larutan asam adalah larutan yang memiliki pH kurang dari 7. Asam dapat mendonasikan proton H+ ke dalam larutan. Contoh, asam klorida, HCl, asam sulfat, dan asam asetat. Sifat rasanya asam dapat mengubah warna indikator reaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua, larutan basa. Larutan basa adalah larutan yang memiliki pH lebih dari 7. Basa dapat menerima proton atau mendonasikan hidroksida OH- ke dalam larutan. Contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan amonia. Sifatnya yaitu rasanya pahit dan licin saat disentuh, dapat mengubah warna indikator, reaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, industri. Yang pertama, industri. Asam dan basa digunakan dalam berbagai industri, seperti pembuatan pupuk, pembersih, dan bahan kimia lainnya. Kedua, biologi. Keseimbangan asam basa penting untuk fungsi biologis, seperti dalam proses metabolisme dan pengaturan pH darah. Yang ketiga, kesehatan. Beberapa obat berbasis asam atau basa digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan dan keseimbangan pH. Lanjut yang kedua, membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lalu, yang pertama, larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah zat yang dalam larutannya dapat menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh adanya ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan tersebut. Contohnya, contoh umum dari larutan elektrolit adalah larutan garam dalam air. Ketika garam dilarutkan, ia terdisosiasi menjadi ion natrium, Na+, dan klorida, yang memungkinkan arus listrik mengalir. Larutan elektrolit sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam baterai, proses elektrolisis, dan fungsi fisiologis dalam tubuh manusia. Misalnya, elektrolit seperti kalium, natrium, dan kalsium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah jenis larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya ion bebas yang dapat bergerak dalam larutan. Larutan ini terbentuk ketika senyawa tertentu larut dalam pelarut, biasanya air, tanpa terdisosiasi menjadi ion. Dalam larutan ini, molekul-molekul senyawa tetap utuh dan tidak pecah menjadi ion. Lanjut, menjelaskan definisi dan konsep larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, di mana satu zat tersebut pelarut melarutkan zat lainnya disebut solut. Dalam larutan, komponen-komponen tersebut terdistribusi secara merata sehingga dapat membedakan dengan mata telanjang. Tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Yang pertama, definisi larutan. Secara sederhana, larutan dapat didefinisikan sebagai sistem yang terdiri dari pelarut dan solut yang berinteraksi secara fisik. Pelarut biasanya adalah zat yang ada dalam jumlah yang lebih banyak, sedangkan solut adalah zat yang ada dalam jumlah lebih sedikit. Yang kedua, konsep larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan solut. Pelarut biasanya dalam jumlah lebih banyak melarutkan solut yang hadir dalam jumlah lebih sedikit. Dalam larutan, komponen-komponen ini terdistribusi secara merata.
menjadikannya homogen. Terakhir, kesimpulan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan solut, di mana pelarut melarutkan solut sehingga membentuk komposisi yang merata. Selain itu, larutan dapat dibedakan menjadi elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bebas bergerak, sedangkan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak mengandung ion. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.